Wah, ini udah di kampus ya. Oke. Kampus dosen sepi ya, ini masa-masa COVID, jadi sepi dosen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, kali ini kita akan belajar tentang kata kerja operasional ya, yaitu KKD versi revisi terbaru teori Bloom. Ya, ada mengingat C1, terus memahami ya, ada C3 menerapkan ya, Bapak Ibu semuanya. Kita lihat sampai mana kemampuan kita nanti Bapak Ibu. Dan sebelumnya jangan sampai lupa di like dan subscribe-nya di channel Yogi Pendidikan ini, biar nanti channel ini bisa berkembang ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kita belajar bersama-sama demi nanti kita sukses P3K-nya dan bisa lulus bahasa Inggris dan lolos ya P3K-nya, yaitu kita harus belajar lagi ya Bapak Ibu ya. Dan kali ini kita berhubungan dengan taksonomi, ini berhubungan dengan teori pedagogik Bapak Ibu ya. Di bagian pedagogik itu ada ini berkaitan dengan teori Bloom ini, C1 sampai C6, yang dimana C1 ini mengingat itu juga rendah Bapak Ibu ya, definisinya soalnya itu rendah. C2 yang memahami itu juga termasuk dalam definisi kategori rendah ya Bapak Ibu semuanya ya. Terus menerapkan juga kategori rendah ya. Jadi C1, 2, 3 itu termasuk kategori yang rendah Bapak Ibu semua, teman-teman semuanya ya. Terus yang C4, 5, 6 yang 4 analisis, yang C5 mengevaluasi, C6 yang menciptakan termasuk kategori yang tinggi atau high order thinking, HOTS ya Bapak Ibu semuanya ya. Di sini C1 ada mengingat ya, yaitu ada mengetahui, terus ada misalnya, istilah, fakta, aturan, urutan, dan metode ya. Terus yang C2 yang memahami ya, di sini ada menerjemahkan ya, menafsirkan, memperkirakan, menentukan, misalnya metode, prosedur ya, memahami misalnya konsep, kaidah, prinsip ya itu ya. Yang C3 ada teori menerapkan, yaitu ada memecahkan masalah, membuat bagan atau grafik, menggunakan misalnya metode, prosedur, konsep, kaidah, dan prinsip. Terus yang C4 ada teori yang menganalisis ya, bagian analisis ada mengenali kesalahan, memberikan misalnya fakta-fakta, menganalisis misalnya struktur, bagian, dan hubungan. Yang C5 mengevaluasi, yaitu menilai berdasarkan norma internal, misalnya hasil karya, mutu, karangan, dan lain-lainnya. Yang C6 menciptakan, yaitu C6 itu golongan yang tingkat paling tinggi ya, ada menciptakan, menghasilkan, misalnya klasifikasi, karangan, teori, menyusun, misalnya laporan, rencana, skema, program, proposal. Pokoknya yang tingkat pertama itu paling rendah. Yang C1, 2, 3 itu yang paling rendah atau low order ya, low order. Yang 4, 5, 6 yang tinggi atau high order ya. Nah itu HOTS ya. Nah itu ya. Tahap bawahnya ya, di sini ada lagi ya, itu menemukali ya. Di sini ada menemukali, yaitu yang C1 maksudnya yang ke dalam ranah C1 ya. Jadi siapa tahu ada di soal-soal besok P3K yang muncul, mungkin ada bagian teori dikit kan, ada penjabaran dikit, nanti paling disuruh untuk menemukan ini yang tingkatan C1 yang gimana. Pokoknya kalau ada itu kata-kata yang ini ya, ada kata-kata ini mengetahui, ada menemukan, itu maksudnya C1 gitu. Jangan sampai nanti terkecoh gitu ya. Soalnya pedagogi itu biasanya tuh berisi tentang rutinitas atau kegiatan di selama Bapak Ibu atau teman-teman mengajar di sekolah. Jadi tentang perencanaan pembelajaran, cara pakai metode-metode penelitian juga, metode-metode atau menganalisis permasalahan yang ada di sekolah. Jadi di pedagogi insya Allah besok keluarnya seperti itu ya. Terus di sini ada menemukan identifikasi C1 ya. Nah, terus mengingat kembali, terus membaca,
menyebutkan, melafalkan, menuliskan, menghafal, menyusun daftar, menggarisbawahi, menjodohkan, itu maksudnya C1 ya itu ya. Terus yang C2 ada menjelaskan. Itu sebenarnya kalau menjelaskan itu juga kan kalau kita lihat di dalam soal itu ada kata menjelaskan, jelaskan, sebutkan, itu tuliskan, nah itu kan termasuk keterangan C1 dan C2. Itu berarti tingkatan soalnya paling rendah ya, C1 dan C2 sampai C3 itu rendah ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu dan teman-teman semuanya kalau menjawab soal di pedagogi itu harus dipahami dulu ya, dipahami di bagian kalimatnya itu tentang apa. Kadang juga mengecoh gini ya. Pengalaman saya waktu PPG itu di soal pedagogi itu kadang mengecohnya kita C6 ya, sama-sama C1 ya, itu menemukan, mengingat ya, itu misalnya pertanyaan suruh mencari itu ya, jadi kalian cari itu tingkatan yang paling tinggi, jadi di atasnya C1 kita cari, berarti di atasnya ada C2, C3 gitu kan. Jadi itu ya, jangan sampai nanti di dalam soal itu terkecoh ya Bapak Ibu teman-teman sekalian ya. Oke. Terus di sini ada C2-nya ada mengartikan ya, artikanlah gitu termasuk ke dalam C2. Menginterpretasikan ya, biasanya tuh menginterpretasikan berarti menjelaskan lagi ya. Nah, itu berarti kalian itu caranya yang kedua itu dengan cara mencari persamaannya. Persamaannya apa? Kita lihat dari tadi yang C2 ada kata memahami. Memahami itu persamaannya apa ya? Kita cari yang sebawahnya menerjemahkan. Oh iya, berarti berisi penerjemahan. Terus berisi tafsiran, berarti kita harus memahami. Masuk ke C2, isgut ya. Nah, gitu ya. Terus di sini ada menceritakan. Nah, di dalam soal bercerita, menceritakan kan. Ceritakanlah apa gitu kan. Tampilkanlah gitu kan. Contoh gitu. Rangkumlah, simpulkanlah, bandingkan, ada klasifikasikanlah gitu kan. Tunjukkanlah, menguraikan, terus bedakanlah, ramalkanlah, perkiraan, terangkanlah gitu kan, gantikanlah, nah, gitu kan. Jadi itu ranahnya ke C2. Terus Bapak Ibu yang ketiga itu ada menerapkan. Nah, di sini ada menerapkan. Jadi di sini Bapak Ibu kalau ada soal di bagian C3 ini cari sinonimnya atau persamaan katanya ya, untuk lebih kalau dihafalkan terus terang itu susah. Jadi mencari itu persamaannya aja. Menerapkan berarti ada yang bawahnya ada memecahkan masalah, pasti ada memecahkan masalah. Di masalah pasti ada membuat bagan grafiknya, menggunakan misalnya metode, prosedur, konsep, kaidah, prinsip ya. Dan di C3 ada kata apa aja? Pertama ada melaksanakan, mengimplementasikan. Biasanya kata mengimplementasikan ini biasanya sering keluar dalam PPG kemarin ya. Terus menggunakan, ini ya, menggunakan, terus mengkonsepkan, menentukan gitu kan, tentukanlah, itu masuk dalam ranah C3 gitu kan. Memproseskan, mendemonstrasikan, menghitung, menghubungkan, melakukan, membuktikan, menghasilkan, memperagakan. Berarti kalau itu mempraktikkan juga termasuk juga ke dalam ranah paling rendah ya. Jadi diperhatikan dalam struktur kalimatnya nanti ya, jangan sampai nanti tergesa-gesa. Kalau waktunya juga itu sedikit sekali waktunya ya, mepet, tapi harus dicermati dengan baik. Insya Allah nanti Bapak Ibu dan teman-teman bisa lolos tes P3K ya, Insya Allah, amin ya. Menyesuaikan ya, menemukan, itu masuk ranah ke C3. Nah, ini ya, C3. Terus yang C4 ada menganalisis ya, ada analisis ya, itu mengenali kesalahan memberikan ya, misalnya fakta-fakta yang menganalisis, misalnya struktur bagian hubungannya gimana gitu kan. Terus bawahnya ada mendiferensiasikan, nah ini kan, terus mengorganisasikan. Kalau ini kayaknya jarang keluar yang kata-kata ini. Pokoknya cari kata yang sekiranya tuh katanya sama gitu ya, sama-sama mengandung makna yang sama gitu. Jangan sampai nanti mengandung makna yang beda.
Kalau beda nanti masuknya ke ranah C yang lain. Nah, jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu teman-teman sekalian ya. Di sini ada merinci ya. Biasanya merinci itu rincikanlah gitu. Merinci jadi bawahnya apa kalau merinci itu? Menelaah gitu kan. Mendeteksi, mengaitkan, memecahkan, menguraikan, memisahkan, menyeleksi, memilih ya dan sebagainya. Terus yang C5 ada mengevaluasi. C5 mengevaluasi. Bawahnya mengevaluasi berarti apa? Tentang apa? Jadi menilai berdasarkan internal, misalnya hasil karya mutu gitu kan, dievaluasi lagi lebih lanjut. Itu maksudnya C5. Itu berarti HOTS ya. Kalau mengevaluasi itu harus membutuhkan apa? Penilaian yang lebih detail lagi gitu, evaluasi gitu kan. Harus menilai lagi lebih dari awal sampai akhir itu mengevaluasi. Jadi ranahnya ke soal yang paling hot sih ya, atau yang paling hot itu C5. Nah, bawahnya ada mengecek ya, evaluasi berarti persamaannya ada kata mengecek, mengkritik, membuktikan, mempertahankan, terus menvalidasi, mendukung, memproyeksikan, memperbandingkan, menyimpulkan, mengkritik, menilai, mengevaluasi. Kita besarkan juga dulu bentar ya. Terus ada menyimpulkan, memberi saran, memberikan argumentasi atau memberikan pendapat ya. Argumentasi itu sebuah pendapat, memberikan pendapat. Terus merekomendasi berarti recommended atau direkomendasikan, maksudnya C5 ya, soalnya ya HOTS ya, berarti masuknya ke HOTS ya. Terus yang terakhir ada mencipta ya, itu menghasilkan misalnya apa ya, klasifikasi karangan, teori, menyusun, nah itu kan laporan, rencana, skema. Pokoknya kalau ada mencipta atau itu maksudnya ke dalam C6, jangan sampai nanti salah ya. Dan di sini yang C6 ini ada pertama ada membangun ya. Kalau ada kata membangun otomatis ke dalam ranah yang C6, mencipta. Terus merencanakan, memproduksi, mengkombinasikan, merangsang, merekonstruksi, membuat. Nah, biasanya kata membuat ini paling sering keluar dalam soal-soal gitu kan. Mengabstraksi gitu kan, mengkategorikan atau mengkombinasikan ke ranah mencipta juga ya. Terus mengarang ya, merancang, menciptakan. Nah, ini kalau ada menciptakan sih otomatis ke ranah C6 ya. Terus mendesain, menyusun kembali apa sebuah apa ya, progres misalnya kan, merangkaikan. Nah, itu ranah C6 ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu teman-teman sekalian yang bisa saya sharing di channel Yogi Pendidikan ini. Semoga membantu ya, dan jangan lupa ya, like dan subscribe-nya untuk perkembangan di channel ini ya. Nanti link downloadnya saya kasih di deskripsi nanti ya. Oke. Selamat beraktivitas semuanya, tetap semangat, dan mudah-mudahan untuk kedepannya nanti kalau ada perkembangan lagi saya share materi-materi berkaitan dengan P3K nanti ya, untuk perkembangan Bapak Ibu dan teman-teman kita semuanya. Oke. Mudah-mudahan untuk ini nanti kita bisa mengerjakan dengan baik, lulus passing grade dan menjadi P3K SN P3K. Oke. Sampai jumpa dan see you again tetap di Yogi Pendidikan channel YouTube. Oke. Sampai jumpa lagi. Dadah.